campur dengan gula pemanis. Jadi ketika kita melakukan pemupukan, banyak hama ya teman-teman atau serangga yang mendekat ke tanaman, karena pupuk ini mengandung terdapat sedikit gula ya, atau rasanya manis ya teman-teman. Makanya banyak serangga atau hama yang mengganggu tanaman itu sendiri, seperti itu ya teman-teman. Ini sekam padi yang belum dibakar ya teman-teman. Jadi kami menggunakan sekam padi. Kita tahu bahwa di dalam sekam padi terdapat unsur K ya teman-teman, unsur K, di mana tanaman sangat membutuhkan unsur P, N, P, dan K ya teman-teman. Jadi yang banyak dibutuhkan oleh tanaman itu adalah ketiga unsur tersebut ya teman-teman. Kita tahu kalau di dalam pupuk organik terdapat beberapa unsur mikro ya teman-teman. Kalau di pupuk kimia unsur makro. Makro itu besar ya teman-teman. Kalau mikro unsur yang kecil ya teman-teman, jumlahnya kecil atau sedikit ya teman-teman. Jadi makanya kalau kita menggunakan pupuk organik untuk aplikasikan ke tanaman, dosisnya lebih juga tidak apa-apa ya teman-teman, malahan lebih subur. Kalau kita menggunakan pupuk kimia, dosisnya lebih sedikit saja, tanaman bisa mati ataupun layu, dan tanaman itu stres ya teman-teman, kena berlebihan, karena dia mengandung unsur-unsur makro ya teman-teman. Kita tahu unsur makro itu unsur-unsur yang sangat banyak atau unsur yang besar ya teman-teman. Kalau unsur mikro kecil, jumlahnya kecil, walaupun kita tahu volume yang kita kasih besar, namun unsur yang terkandung di dalamnya sedikit ya teman-teman, seperti itu. Bagi teman-teman yang belum like, comment, and subscribe, silahkan tekan tombol like, comment, and subscribe ya teman-teman. Subscribe itu gratis ya teman-teman. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng untuk agar kami bisa mengetahui bahwa teman-teman atau sahabat tani semua sedang menonton video kami ya teman-teman. Jadi seperti itu. Setelah beberapa bahan tadi kita cacah atau kita siapkan ya teman-teman, jadi kita dicampur menjadi satu. Jadi ini MM4 ya teman-teman, EM4 yang kami gunakan. Kami larutkan di ember bag ya teman-teman. Ini 20 liter ya teman-teman, dengan dilarutkan dengan air dengan gula pasir ya teman-teman. Kami di sini tidak ada larutan molase atau tetes tebu, jadi kami menggunakan gula pasir ya teman-teman. Kami menggunakan gula pasir seperempat ya teman-teman, seperempat, dengan larutan EM4 nya setengah liter, karena sesuai dengan volume pupuk ini setengah ton ya, 500 kilo ya teman-teman. Jadi kita tahu bahwa untuk EM4 sendiri, untuk 1 liter itu untuk 1 ton bokasi ya teman-teman, atau pupuk kompos lainnya yang kita gunakan atau kita buat ya teman-teman. Jadi ini semua bahannya kita campur seperti ini ya teman-teman, seperti yang di video ini. Bagi teman-teman yang mungkin kurang jelas di video ini, bisa lihat di kolom deskripsi ya teman-teman. Di situ kami tampilkan juga detail, atau kami juga membahas bagaimana detailnya seperti apa proses pembuatan pupuk organik bokasi ya teman-teman. Jadi ini ya teman-teman, kita campurkan semuanya.
bulan ya teman-teman, dimana kita tahu bahan yang kami gunakan di sini bahannya lumayan kasar ya teman-teman, bukan seperti bokas yang lainnya. Sebenarnya ini mirip dengan kompos ya teman-teman. Jadi ini yang kami targetkan waktunya untuk bokasi ini atau pupuk organik bokasi yang kami gunakan ini atau yang kami buat ini, yaitu 1 bulan ya teman-teman, dengan rutinitas baliknya atau campur pada saat keesokan harinya. Jadi kita lakukan ketika pembalikannya itu setiap 2 hari ya teman-teman, dimana kita coba meraba atau merasa suhunya. Ketika suhunya panas, maka kita segera melakukan balik ya teman-teman, untuk membalik dia agar suhunya stabil ya teman-teman. Jangan sampai terlalu panas, bisa terjadi mikroba itu mati ya teman-teman, maka proses penguraian tidak akan terjadi, atau bisa dikatakan pupuk ini yang kita buat ini gagal ya teman-teman. Jadi kita harus melakukan pembalikan setiap 2 hari ya teman-teman, ketika suhunya terlalu panas. Jadi fungsinya dari pembalikan itu agar mikroba itu bebas ya teman-teman, tidak mengalami kepanasan atau suhu yang terlalu tinggi ya teman-teman, sehingga proses penguraian tetap berjalan dan pupuk ini bisa dihasilkan sesuai yang kita inginkan ya teman-teman. Jadi memang sebenarnya kalau bokasi sendiri bahan-bahannya yang lunak ya teman-teman. Kemudian yang ini yang bahan yang cukup kasar yang kita gunakan itu yaitu jerami rumput ya teman-teman. Jadi memang agak sulit untuk proses penguraian dalam waktu yang singkat ya teman-teman. Jadi ini seperti yang video yang saya sudah katakan tadi, proses penyiraman atau pemberian larutan aktivatornya seperti ini ya teman-teman. Pada saat kita membalik, kita menyiramnya setelah kita semua sudah campur yang merata. Jadi kita menyimpannya di tempat yang teduh ya teman-teman, atau rumah gudang kosong yang di sini yang kami buat, kami menggunakan terpal ya teman-teman, alas dengan terpal, dibungkus dengan terpal ya teman-teman, ditaruh kemudian dibungkus, ditutup. Jadi setiap 2 hari kita melakukan pengecekan suhunya ya teman-teman. Apabila suhunya terlalu panas, maka kita segera melakukan pembalikan sehingga mikrobanya tidak mati ya teman-teman. Kita menjaga agar proses penguraiannya tetap berjalan sesuai yang kita inginkan. Seperti ini ya teman-teman. Setelah semua bahan tadi selesai, kemudian masih ada bahan-bahan yang belum terkena larutan dari M4 tadi, larutan aktivator tadi. Kita segera menyiram lagi ya teman-teman agar basahnya merata. Usahakan jangan terlalu basah ya teman-teman, jangan sampai air pada saat kita pegang itu pupuknya, airnya rembes ya teman-teman, atau airnya tiris. Itu terlalu basah ya teman-teman, nanti proses penguraiannya terhambat dari faktor air yang terlalu banyak ya teman-teman. Jadi seperti ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar kami mengetahui bahwa teman-teman suka dengan video ini, atau kami lebih bersemangat lagi ketika teman-teman tekan tombol loncengnya teman-teman. Jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman.
Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sahabat tani.